Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya punya nama saya adalah Ibu Welma Bremer, selalu disapa Ibu Emma. Saya mengajar di SMK Negeri 6 ini, saya mengajar pada mata pelajaran PPKN. Dan selain itu juga saya dipercayakan untuk sebagai ketujurusan pada asisten keperawatan. Di pagi hari ini anak-anak, saya akan memberikan materi MPLS tentang asisten keperawatan. Selamat mengikuti. Baik anak-anak peserta MPLS, kita akan masuk dengan kompetensi keahlian asisten keperawatan. Ya, untuk anak-anak sekalian ketahui bahwa pada yang saya akan sampaikan ini juga sudah ada di anak-anak punya HP masing-masing. Jadi saya memberikan gambaran umum, gambaran singkat, bagaimana sehingga keperawatan ini dia ada. Jadi kalau kita lihat bahwa berbicara tentang perawat, itu dia mempunyai keterkaitan bagaimana merawat atau memelihara. Itu suatu profesi yang difokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan. Kita lihat bahwa keperawatan itu sebuah bentuk pelayanan. Pelayanan itu diberikan bagi setiap orang. Jadi kalau apalagi dengan kondisi yang kita hadapi pada saat ini, COVID ini. Jadi bagaimana seorang perawat itu dia mempunyai harus mempunyai betul sungguh-sungguh dalam melayani pasien, menangani pasien pada rumah sakit, atau kita lihat pada pasien-pasien mengalami gangguan fisik, sosial, agar bagaimana supaya mereka mencapai derajat kesehatan yang optimal. Itu gambaran daripada seorang perawat. Kita lihat bagaimana sampai sejarah atau munculnya perawat. Kita lihat bahwa Hari Perawat Nasional itu kita peringati pada tanggal 12 Mei, di mana ini adalah hari kelahiran daripada Florence Nightingale. Jadi Florence ini adalah seorang pelopor. Dia yang pertama ya, dia itu yang seorang bidadari yang kita lihat bahwa dia dikatakan sebagai lady. Jadi atas dasar jasa-jasanya, bagaimana peran Florence pada waktu itu, dia menangani korban-korban perang pada perang Crimea di semenanjung Crimea Rusia. Jadi kalau kita berbicara tentang keperawatan ini sudah ada sejak dari dahulu kala, bukan baru sekarang. Apalagi pada saat itu kita bangsa Indonesia pernah mengalami yang dikatakan dengan perang dunia kedua, perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang selalu berhadapan dengan korban perang. Di situ peranan seorang perawat itu mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi kita lihat bahwa untuk apa kita menuju ke keperawatan, ada punya maksud. Di sini anak-anak, kita lihat bahwa anak-anak menaruh perhatian yang sangat serius kepada SMK Negeri 6, sehingga anak-anak memilih jurusan pada asisten keperawatan. Itu sebuah penghargaan buat kami di SMK Negeri 6, bahwa anak-anak mempercayakan kami pada SMK Negeri 6, terutama asisten keperawatan, untuk belajar di sini. Di sini kita lihat bahwa bagaimana sejarah asisten keperawatan ini dia ada di SMK Negeri 6 Ambon. Kita lihat mulai dengan kompetensi keahlian asisten keperawatan SMK Negeri 6 Ambon. Mulai dibuka resmi pada tanggal 12 Juli 2014. Lulusan SMK keperawatan disebut sebagai pada saat itu adalah asisten keperawatan. Asisten perawat merupakan setiap orang yang mengabdi diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan. Jadi kita lihat di bawah ada beberapa jenjang, misalnya jenjang diploma 3. Dia juga bisa langsung lanjut kepada S1 dan seterusnya. Kita lihat bahwa peran asisten perawat membantu dalam informasi, pengkajian pasien, dan perencanaan asuhan, mengevaluasi korban dan kebutuhan klien. Asisten keperawatan membantu mengimplementasikan asuhan keperawatan secara spesifik atas instruksi seorang nurse. Jadi kita lihat bahwa setelah dia menangani pasien, dia harus membuat sebuah perencanaan terhadap pasien yang dia asuh.
Setelah itu dia menganalisis pasien tersebut. Pasien itu dia punya penyakit atau gangguannya pada bagian mana. Di situ adalah tugas dan peran daripada seorang perawat. Kita lihat, kita lanjut, yaitu pada mata pelajaran asisten perawat, keperawatan. Kita lihat pada asisten keperawatan ini ada dibagi. Jadi ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan kejuruan. Jadi bukan pada kalian masuk pada asisten keperawatan saja, lalu kalian belajar tentang materi-materi pada asisten keperawatan, tidak, tetapi juga harus ada muatan nasional, misalnya pada pendidikan agama dan budi pekerti itu diberikan juga, Pancasila dan kewarganegaraan, terus bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Jadi kalau di SMK Negeri 6 ini selain kalian mendapatkan bahasa Indonesia, nanti setelah kalian kelas 12 juga akan diajarkan bahasa Jerman juga. Itu satu penambahan bagaimana untuk kita supaya lebih mengetahui banyak tentang bahasa. Terus kita lanjut dengan muatan kewilayahan. Kita lihat dalam muatan kewilayahan ini tentang pertama mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu dari kelas 10 pun juga kalian sudah dapat. Lalu kita masuk ke dalam program muatan kejuruan. Nah, di sini pada program muatan kejuruan ini kalian akan diajarkan pada C1 dasar bidang keahlian. Jadi pada jurusan punya, C2 dasar program keahlian, C3 itu masuk lebih mendalam tentang kompetensi kalian. Jadi itu sudah diatur di dalam kita punya kurikulum di SMK Negeri 6. Saya rasa nanti lebih mendalamnya itu kalian akan dikasih pemahaman tentang kurikulum yang ada di SMK Negeri 6 ini. Kita lanjut ya anak-anak. Kita lihat pada C1 itu dasar bidang keahlian itu ada dibagi simulasi dan komunikasi digital, fisika, kimia, biologi. Sedangkan C2 adalah dasar program keahlian itu tentang konsep dasar keperawatan, anatomi dan fisiologi, komunikasi keperawatan, ilmu kesehatan, dan masyarakat. Jadi kita lihat bahwa pada C2 ini juga kalian diajar bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien, bagaimana kita berkomunikasi dengan setiap orang, karena kalau kita memilih jurusan keperawatan sosial, keperawatan, asisten keperawatan, berarti kita juga harus mempunyai keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien atau dengan orang lain. Jadi itu juga diajar oleh didapat pada jurusan asisten keperawatan. Kita lanjut pada C3. Pada C3 ini dia lebih mendalam, yaitu kompetensi keahlian, keterampilan dasar tindakan, keperawatan, kebutuhan dasar manusia, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, produk kreatif, dan kewirausahaan. Itu kita dapat pada C3. Jadi kita lihat bahwa setelah kalian masuk di dalam SMK Negeri 6 atau dulu pada jurusan keperawatan itu bukan berarti kita lebih banyak belajar pada mata pelajaran keperawatan, tetapi kita juga diajarkan pada mata-mata pelajaran yang lain. Jadi kalau misalnya kalian sudah kelas 10, misalnya 16 mata pelajaran, bukan berarti sampai dengan kelas 11 pun juga 16 mata pelajaran, dia akan berkurang. Jadi mata pelajaran itu dia berkurang. Jadi seperti kita bilang kita sistem kredit. Tapi saya rasa nanti lebih jelasnya di bagian kurikulum saja yang akan terangkan. Saya akan lanjut next. Yaitu bagaimana saya mau terapkan sini di dalam kita punya perawatan ini juga kita punya kita memiliki guru-guru yang mengajar supaya untuk lebih anak-anak mengenal lebih mendalam. Ada beberapa guru yang terdapat di dalam asisten keperawatan. Yang pertama itu guru produktif asisten keperawatan. Saya sendiri, Ibu Bremer, saya guru PPKN, tapi saya menjadi ketua jurusan pada asisten keperawatan. Saya didampingi oleh Ibu Ria Mentavanuan. Beliau adalah sarjana keperawatan, itu merupakan sekretaris pada program studi. Jadi kita lihat bahwa beliau mengajarkan pada anatomi dan fisiologi. Jadi kalau kalian sebentar mendapat mata pelajaran ini, kalian bisa mencari atau bisa mengenal Ibu Ria lebih mendalam. Saya akan lanjut. Yang kedua, guru produktif asisten keperawatan ini ada beberapa guru. Ini Ibu Samsinar,
beliau juga adalah sarjana keperawatan, beliau sudah nurse. Ibu Sam ini adalah beliau mengajar pada jurusan keperawatan, beliau mengajar pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita lihat bahwa kalau sebentar kalian selesai sekolah di SMK Negeri 6, kalian bisa lanjut kuliah di dia, kembali mengambil di keperawatan. Selesai kalian mengambil jurusan keperawatan, kalian memiliki sarjana keperawatan, kalian bisa lagi mengambil nurse. Jadi nurse itu juga lebih terkhusus lagi kepada anak-anak yang ingin mengambil sebentar. Kita lihat lanjut dengan Ibu Ayu Magasari Escape, juga sarjana keperawatan, dan beliau juga sudah nurse. Ibu Ayu ini mengajar pada mata pelajaran atau guru mapel keterampilan dasar tindakan keperawatan. Itu kita akan diajarkan. Itu nanti anak-anak sebentar akan berurusan dengan Ibu Ayu. Kalau misalnya ada jam keterampilan dasar tindakan keperawatan, anak-anak bisa mencari Ibu Ayu, atau ingin belajar lebih mendalam tentang dasar tindakan keperawatan, keterampilan dasar tindakan keperawatan, anak-anak bisa mencari Ibu Ayu. Itu yang beberapa guru. Dilanjutkan juga dengan ada guru yang lain juga, guru produktif, asisten keperawatan, Ibu Hadley Tutupari, sarjana keperawatan juga. Beliau akan mengajar pada mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Jadi antara Ibu Ayu dengan Ibu Tutupari ini ada mempunyai keterkaitan. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau tidak mengerti, memahami, kalian masih bisa mencari Ibu Ayu atau Ibu Tutupari. Kita lihat bahwa di jurusan keperawatan ini bukan saja mereka cuma spesialis pada, misalnya seperti Ibu Tutupari bukan spesialis saja kepada keterampilan dasar tindakan keperawatan, tetapi belum juga bisa pada pada misalnya jurusan keperawatan punya mata-mata pelajaran yang lain. Jadi misalnya kalian ada kesulitan bisa sharing sama Ibu. Kita lanjut dengan Ibu Juwita Sari Horela, beliau sarjana keperawatan juga, guru mapel, beliau mengajar pada ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Jadi Ibu Juwita atau kesapaan setiap hari adalah Ibu Juwi, juga mengajar pada asisten keperawatan. Kita dilanjut dengan pada guru asisten keperawatan Salodwita Sinai atau Kota Selalu Sapanto, dengan Ibu Wita, sarjana keperawatan, beliau juga sudah nurse ya. Beliau mengajar pada guru mapel, komunikasi keperawatan. Itu yang tadi saya bilang bahwa bukan saja kita menjadi seorang perawat, tetapi bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien kita dengan baik, karena pada saat kondisi orang atau sakit, dia juga membutuhkan bagaimana sapaan, pelayanan, dan komunikasi yang baik dari seorang perawat. Itu juga harus dimiliki oleh setiap perawat. Jadi Ibu Wita yang akan sebentar mengajar pada mata pelajaran asisten keperawatan. Kita lanjut dengan Ibu Lina Matulesi, SKM ya. Beliau adalah guru mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat. Ibu Lina ini juga membantu juga di asisten keperawatan. Jadi sebentar kalau misalnya ada kesulitan tentang ilmu kesehatan masyarakat, kalian bisa pergi minta pertolongan atau minta Ibu Lina untuk bisa menerangkan pada ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kita lihat bahwa di dalam hal itu juga ada guru-guru bidang yang lain juga, seperti Ibu G. Lumasina, sarjana keperawatan, beliau juga sudah nurse ya. Ibu Lumasina ini atau Ibu G ini mengajar pada mata pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Jadi ada beberapa guru yang bagaimana saling melengkapi di jurusan keperawatan itu ada. Jadi bukan menutup kemungkinan bahwa misalnya seperti Ibu Ria hanya bisa pada mata pelajaran itu, tidak. Tetapi Ibu Ria juga bisa mengajar pada mata-mata pelajaran yang lain, tetapi semua masih dalam ruang lingkup asisten keperawatan. Jadi ada saling membantu di dalam guru-guru atau yang mengajar pada asisten keperawatan. Yang terakhir adalah Ibu Siti Mutia SKM, guru konsep dasar keperawatan. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa di dalam jurusan keperawatan ini pada guru-guru yang
ada yang mengajar di sini, kita lihat bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa satu guru bisa saja tidak pada mata pelajaran tertentu saya, tetapi guru-guru yang mengajar di asisten keperawatan ini semua bisa pada mata pelajaran di mata pelajaran asisten keperawatan, apalagi sebagian besar sudah memiliki sarjana keperawatan dan nurse. Dan kita lihat bahwa di dalam bukan saja kita memiliki guru-guru yang memiliki sarjana spesialis pada keperawatan, tetapi kita lihat bahwa di asisten keperawatan ini kita memiliki bagaimana fasilitas belajar yang memadai pada SMK Negeri 6 ini. Jadi kita juga dibantu, ditunjang oleh kita punya lab yang memadai. Mungkin saya rasa sebentar kalau anak-anak sudah masuk, sudah duduk di dalam kelas, kalau disuruh ke lab, kalian sudah tahu bahwa lab kalian yang bagaimana. Jadi saya rasa bahwa di dalam lab yang kita miliki adalah lab yang sudah lebih daripada yang kita harapkan. Sudah sangat baik, tinggal bagaimana saja dari kita atau anak-anak mendisiplinkan diri di dalam lab tersebut atau menjaga kebersihan. Jadi kita lihat bahwa di dalam asisten keperawatan ini bukan saja kita dikasih materi, tetapi sebentar juga kita diperhadapkan dengan kita punya alat-alat seperti ada alat-alat yang membutuhkan kalian untuk bagaimana cara mempraktekannya. Misalnya memasang infus pada pasien atau memeriksa tekanan darah, itu semua ada di jurusan kita dan akan ditangani langsung dan diajarkan langsung oleh kita punya guru-guru daripada asisten keperawatan. Jadi kita, apalagi saya sangat merasa bersyukur bahwa di SMK 6 ini guru-guru yang mengajar pada asisten keperawatan ini semuanya sudah memiliki sarjana atau sudah memiliki S1. Jadi otomatis pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki lebih daripada yang kita harapkan. Kita lihat, jadi tidak menutup kemungkinan bukan saja kalian akan duduk setiap hari di dalam kelas, tetapi kalian juga akan diatur, dibawa atau ke lab untuk mengenal lab lebih dalam. Mungkin melalui ini anak-anak bisa lihat pada gambar atau slide bagaimana siswa-siswi kita pada SMK 6 terutama jurusan keperawatan belajar dan sekalian di dalam lab dan juga didampingi oleh guru-guru mata pelajaran. Kita lihat bahwa ini ada sementara pada saat itu ujian kompetensi. Jadi kalau kalian sudah kelas 12, kalian juga akan diuji apa saja yang selama ini kalian dapati dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi sebentar akan diuji. Jadi karena kondisi situasi corona ini sehingga kita memakai penguji dari luar, dari dalam. Tetapi biasanya kita memakai penguji dari luar karena yang kita butuhkan adalah bagaimana memiliki sertifikat yang dipercayakan. Jadi kalau sampai penguji dari luar itu biasanya memiliki sertifikat yang berlogokan Garuda. Jadi kita lanjut, kita lihat bahwa setelah kalian dibekali pada kelas 10, masuk ke dalam kelas 11 ini, kalian akan praktek lapangan PKL. Biasanya karena kondisi atau situasi ini sehingga kita untuk anak-anak mau PKL ini sudah sangat rumit. Kita harus berbicara dulu dengan misalnya kita memakai puskesmas, apa diizinkan dari dinas kesehatan atau tidak, Kota Ambon. Tapi kalau diizinkan berarti anak-anak kita bisa turun. Tapi kalau tidak, berarti mungkin PKL itu bisa tertunda. Jadi pada saat kalian PKL itu, kalian apa yang kalian dapati selama kelas 10 sampai kalian kelas 11 diajarkan di situ. Dan tadi saya katakan bagaimana bukan saya tentang merawat, tetapi bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien. Karena pada prinsipnya kita akan langsung berhadapan dengan pasien di rumah sakit. Jadi penanganan pasiennya bagaimana itu semua nanti sebentar kita dapati kita punya jurusan. Jadi kita lihat bahwa pada praktek kerja lapangan ini bukan saja kita praktek pada puskesmas, tapi ada beberapa rumah sakit yang sudah kita mengadakan hubungan relasi kerjasama atau biasa ketua MU itu. Jadi kalau kita mau turun kita harus kita MU mereka dulu. Kalau diterima berarti biasanya tempat-tempat rumah sakit yang kita
datangi misalnya rumah sakit Dr. Halusi atau rumah sakit Latometen atau kalau biasanya rumah sakit RST dan puskesmas yang ada di Ambon ini, kita juga pakai puskesmas dari Maluku Tengah. Kalau memangnya sudah melebihi, biasanya puskesmas di Maluku Tengah juga kita pakai. Itu kita mengadakan relasi hubungan kerjasama dengan dinas kota dan juga dinas provinsi. Dan juga kita lihat bahwa di dalam PKL ini bukan saja menutup kemungkinan bahwa kita PKL di Ambon saja, ada juga kita punya kakak-kakak yang sudah lulus itu ada yang PKL di luar, di Makassar. Biasanya anak-anak kita dibawa juga di Makassar. Jadi saya mau menginfokan buat kalian, kalau kalian berkeinginan untuk ke PKL di luar, berarti kalian harus punya persiapan yang baik. Pengetahuan, kalian punya keuangan juga harus dipersiapkan, sebab sebentar itu juga dapat membantu untuk kalian lebih mengetahui lebih dalam. Jadi tidak jadi praktek yang dikerjakan atau yang kita lakukan bukan saja di Ambon atau di Maluku, tapi juga sampai ke Makassar. Dan kita lanjut, kita lihat bahwa ini kita lihat, ini yang tadi saya bilang UKK atau uji kompetensi. Kalau kalian sudah kelas 12, kalian sebentar diuji, selama ini kalian ajar apa saja. Saya mau katakan buat kalian, pengujinya bukan juga dari sekolah, penguji dari luar. Ini kita lihat bahwa kita pakai penguji baru-baru itu, baru yang ini, yang baru saja selesai UKK dari luar, misalnya kita ambil dari rumah sakit. Jadi itu yang mereka akan menguji sebentar, kita diperhadapkan dengan alat, kita diperhadapkan dengan pasien, bagaimana cara kita menangani pasien, melayani pasien, supaya kita lebih mengerti, memahami yang apa yang kalian pelajari selama ini, kalian harus tampilkan di depan penguji. Jadi kita lihat bahwa uji kompetensi atau UKK merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian. Jadi akhirnya di situ peserta didik dilaksanakan di akhir masa studi dan akan mendapatkan sertifikat profesi atau satuan pendidikan. Jadi kita punya keperawatan ini juga sudah terakreditasi bersama mitra dunia. Jadi kita mengadakan relasi mitra dunia dengan dunia usaha. Jadi hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi stakeholdernya, hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Jadi kita lihat bahwa selama ini apa yang kita pelajari, apa yang kita dapati sebentar akan kita tuangkan melalui PKL dan melalui UKK. Jadi SMK Negeri 6 ini merupakan satu-satunya sekolah negeri di Kota Ambon yang membuka jurusan asisten keperawatan yang mampu bersaing dengan banyaknya sekolah kesehatan swasta yang ada. Jadi banyak sekali sekolah swasta, tetapi saya mau kasih informasikan buat kalian bahwa kita punya SMK Negeri 6 pada prinsipnya jurusan keperawatan ini juga sudah terakreditasi. Dan akreditasi yang kita dapati pada saat itu adalah nilainya A. Kita lanjut dengan pendidikan vokasi. Ditempuh dalam waktu 3 tahun untuk diploma dengan gelar ahli madya keperawatan. Jadi kayak dia memiliki D3. Terus kita lanjut dengan pendidikan master dan spesialis. Master keperawatan tadi yang saya katakan seperti MKEP, sarjana keperawatan, dan terdapat spesialis keperawatan anak. SPKEP A, keperawatan jiwa. Jadi ada kita lihat seperti dokter ahli bedah, terus lanjut kepada misalnya spesialis anak, jadi keperawatan maternitas, SPKEP MAT, keperawatan medikal bedah, SPKEP MB, keperawatan komunitas, SPKEP KOM. Jadi kita lihat lanjut dengan pendidikan profesional, ditempuh dalam waktu 4 tahun untuk program sarjana keperawatan SKEP, dan ditambah 1 tahun untuk pendidikan profesional nurse. Jadi kalau kalian sudah selesai, bisa lanjut ke jurusan keperawatan, dan setelah itu lagi harus miliki nurse dan pendidikan doktor, ditempuh untuk melakukan riset tentang keperawatan. Jadi bukan berarti sampai di situ saja apa yang kalian pelajari, tetapi kita lihat bahwa kalian akan melanjutkan. Jadi
pengetahuan yang kita terima itu bukan sampai berhenti pada saat itu, tetapi akan berkelanjutan terus. Kita lihat peluangnya sangat besar, peluang karir. Setelah menjadi perawat, Anda dapat bekerja pada rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium. Dan kita lihat bahwa selesai itu pun juga, ya kalau kalian punya pengetahuan yang lebih memadai, baik, kalian bisa membentuk, misalnya kita lihat seperti ada bidan yang dia mengikuti tes, dia punya ini, dia bisa buka usaha sendiri. Jadi bukan saja ini saja, tapi dia bisa memperlebar, dia punya jurusan itu ke yang lebih baik juga. Jadi kita lihat lulusan asisten keperawatan pada SMK Negeri 6 ini alumni-alumninya kita, pada umumnya mereka banyak kuliah di luar, di Makassar, dan juga ada di Salatiga. Kita lihat anak-anak kita, kakak-kakak kalian yang sudah lulus. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan sampai di situ, yang saya mau informasikan. Nah, nanti lebih kurangnya bisa kalian tanya nanti pada saat belajar atau ketemu dengan guru keperawatan, kalian masih bisa tanya lebih banyak dari apa yang tadi saya berikan buat kalian. Pendidikan gratis berlimpah di seluruh internet. Keinginan untuk belajar itulah yang langka. Sekian dan terima kasih.